You, but I don't wanna use you just to have somebody by my side. And I don't wanna hate you, I don't wanna take you, but I don't wanna be the one to cry. And I don't really. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, acara pembukaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Teluk Wandama masa sidang 2 tahun 2023 dengan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dimulai. Kepada yang terhormat pimpinan Dewan, Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wandama, disilakan mengambil meja pimpinan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa memberikan tempat yang layak sesuai amal baktinya, dan semoga kita yang ditinggalkan diberi kekuatan dalam mengisi kemerdekaan ini. Menginginkan cipta mulai.
pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Ondama masa sidang kedua tahun 2023 oleh pimpinan rapat. Dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Ondama masa sidang kedua tahun 2023 hari Selasa 18 Juli 2023 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Anggota DPRD Kabupaten Teluk Ondama oleh Sekretaris DPRD. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan laporan daftar hadir pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Ondama pada pembukaan rapat paripurna DPRD masa sidang kedua tahun 2023 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut. Jumlah anggota 20 orang, hadir 14 orang, tidak hadir 6 orang, yaitu 1. Yang terhormat Wakil Ketua 2 DPR Selina Akwan karena izin. 2. Yang terhormat Anggota DPRD Amos Belem Ayomi karena izin. 3. Yang terhormat Anggota DPRD Matilda Peneturma karena izin. 4. Anggota DPRD Laode Pilu karena izin. 5. Yang terhormat Anggota DPRD Munawar Jamal karena izin. 6. Yang terhormat anggota DPRD Markus Webori karena izin. Demikian pembacaan daftar hadir pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Ondama. Atas perhatian Bapak dan Ibu disampaikan terima kasih. Sekretaris DPRD Kabupaten Teluk Ondama Sri Marianti Medila SPSMN, Pembina tingkat 1 NIK 1970 006 2003 12 2010. Selesai. Saudari Sekretaris DPRD, bahwa dari 20 orang anggota DPRD telah hadir sebanyak 14 orang. Untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Teluk Ondama nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Teluk Ondama, maka rapat ini telah memenuhi quorum dan dapat dilanjutkan. Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dari Bupati Teluk Ondama kepada pimpinan Dewan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati serta pimpinan Dewan disilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Hari ini tanggal 18 Juli 2023, saya selaku pimpinan Dewan mewakili 20 orang anggota menerima dokumen ini. Untuk selanjutnya diadakan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku. Ibora
Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Teluk Undang. Saudara Bupati Teluk Undang, yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Teluk Undang, yang terhormat Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Teluk Undang, yang saya hormati Saudara Kapolres Teluk Undang, yang saya hormati Saudara Dandim Kodim Peradaban 1811 Teluk Undang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Undang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Dewan Teluk Undang, yang saya hormati para staf ahli Bupati Teluk Undang, yang saya hormati Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Undang, yang saya hormati Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Undang, yang saya hormati para pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN dan pimpinan UMD yang berada di Teluk Undang, yang saya hormati para kepala bagian di lingkungan sekretariat daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Undang, yang saya hormati para kepala distrik di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Undang, yang saya hormati Ketua PKK Kabupaten Teluk Undang, yang saya hormati Ketua GOW Kabupaten Teluk Undang, yang saya hormati ketua-ketua partai politik di Kabupaten Teluk Undang, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Undang, yang saya hormati insan pers yang berada di Kabupaten Teluk Undang, yang saya hormati Bapak Ibu serta tamu undangan sekalian yang saya banggakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sidang paripurna Dewan yang saya hormati, hari ini kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas anugerahnya kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab, baik sebagai legislatif maupun sebagai eksekutif, serta sebagai masyarakat, dengan baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini kita mengikuti dan melaksanakan salah satu kegiatan pemerintahan yang sangat penting dan memiliki relevansi dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sidang paripurna masa sidang kedua tahun 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Teluk Undang terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Teluk Undang tahun anggaran 2022 dengan agenda penyampaian dan pembahasan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Peristiwa politik pemerintahan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena amanat peraturan perundang-undangan, maka dari perspektif hukum maupun etika politik dan pemerintahan, maka pemerintah daerah dalam hal ini, kepala daerah wajib untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Saudara Bupati dan Wakil Bupati serta sidang paripurna, Dewan dan hadirin sekalian yang saya hormati, momentum penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah saat ini merupakan wujud pelaksanaan hubungan yang sinergis antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah
hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah adalah suatu hubungan yang nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagaimana dengan jelas termuat dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengamanatkan bahwa DPRD dan pemerintah daerah merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Makna yang terkandung dalam undang-undang ini adalah bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggung jawab bersama. Tentu saja tanggung jawab antara dua lembaga pemerintahan ini didasarkan pada tugas, wewenang serta kewajiban masing-masing. Salah satu tugas dan fungsi DPRD adalah melaksanakan pengawasan politik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022 kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan rekomendasi perbaikan adalah salah satu untuk pengawasan politik DPRD Kabupaten Teluk Bondama. Sidang paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat disampaikan pada pembukaan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang penyampaian dan pembahasan NKPD tahun anggaran 2022 Kabupaten Teluk Bondama. Selanjutnya, atas nama Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bondama bersama seluruh jajaran pemerintah atas kerjasama yang baik sehingga sidang paripurna DPRD ini dapat terlaksana dengan baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi Santi Om. Tuhan memberkati kita sekalian. Terakhir 18 Juli 2023, Ketua DPRD Kabupaten Teluk Bondama Herman Satumaria selesai. Kami hormati. Tiba saatnya kita mendengar nota pengantar Bupati Teluk Bondama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Kepada saudara Bupati dengan hormat kami persilakan. Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Teluk Bondama yang kami hormati saudara Wakil Bupati, yang kami hormati Kapolres Teluk Bondama, yang kami hormati Dandim 1811 Terabang Teluk Bondama, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli Bupati, para kepala dinas, kepala badan, kepala bagian pada lingkup sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, para kepala distrik dan kepala kelurahan, kalau ada kepala kampung yang hadir yang kami hormati, para pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Teluk Bondama, kantor Kementerian Agama, BP pertanahan, apalagi ya, bandara kalau ada, instansi vertikal yang ada di Kabupaten Teluk Bondama kami hormati, Ketua PKK, Ketua GOW, Ketua dan Wanita Persatuan, Ketua dan Ketua Bayangkara, Bayangkari, Ketua Persita Kartika Chandra Kirana dan organisasi wanita lainnya yang kami hormati, para pimpinan partai politik, para pimpinan Bank Papua dan Bank BRI kantor cabang Masior, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta seluruh insan pers
Roni, para tamu undangan sekalian yang mungkin tidak disebutkan di sini yang hormati. Sebelum menyampaikan pidato pengantar rancangan peraturan keuangan daerah dan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tulung Dama anggaran 2022, kami menyampaikan mohon maaf yang sedalam-dalamnya sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota dewan dan juga Pak Kapolres dan Pak Dandim, karena kami terlambat mungkin 1 jam, 2 jam ya. 2 jam pagi tadi harus ke Ron dan terlambat 1 jam dari perkiraan waktu ke sana. Paling juga angin, kami harus singgah di Sebei baru naik mobil ke sini. Ada Bapak Wakil Bupati yang bisa kami delegasikan juga kepada Bapak Wakil Bupati. Tetapi saya merasa bahwa 2 minggu lebih saya tinggalkan kabupaten ini dan Bapak Wakil Bupati kerja terus baik di lapangan maupun di internal pemerintah daerah. Jadi bagian yang saya pulang saya juga harus kerja. Bapak Wakil Bupati maaf ya. Jadi itu pikiran bukan berarti tidak mau mendelegasikan tugas kepada Bapak Wakil. Bapak Wakil sudah ada ruangan ini. Tapi pertimbangan itu, kami juga selalu membagi tugas. Sehingga bagian yang tidak bisa saya kerjakan saat saya pergi, Pak Wakil yang kerjakan. Dan saat kembali, saya harus bekerja. Karena beberapa waktu Bapak Dewan kita bisa sama-sama di sana dan bisa mendengar. Ini bulan terakhir untuk proses DAP. Iya ya, para pimpinan UPD ya. Tanggal 21 sudah selesai terakhir harus ikut. Kemudian beberapa program lain yang harus kita kejar. Dari pertemuan dengan Bapak Wakil Presiden kemarin sudah diberi semacam pesan bahwa kami harus kembali lagi untuk menegaskan beberapa program yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden pada saat launching beberapa program strategis di Manokwari. Dan oleh karena itu, ya kata mungkin sederhana saja, harus borong-borong dulu. Sebab nanti kalau berjalan lagi nanti orang bilang udah terbang terus. Terima kasih. Maaf ya Bapak pimpinan, Bapak Ketua dan Wakil Ketua dan para anggota dewan yang ada hormati. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas limpahan berkat serta karunia-Nya kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat dan bersama-sama hadir pada rapat paripurna 1 masa sidang kedua tahun 2023 DPRD Kabupaten Tulung Dama dengan agenda penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulung Dama tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tulung Dama tahun anggaran 2022. Sidang dewan dan hadirin yang saya hormati, setelah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2022, maka sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 Ayat 2 mengamanatkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD yang sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis aktual pada pemerintah daerah. Laporan keuangan tersebut terdiri dari 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, 3. Neraca daerah, 4.
laporan arus kas, 5 laporan operasional, 6 laporan perubahan ekuitas, 7 catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, ditegaskan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berkaitan dengan dasar hukum di atas, maka beberapa waktu yang lalu BPK RI perwakilan Provinsi Papua Barat telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Teluk Pondama tahun anggaran 2022 dan laporan hasil pemeriksaan telah diserahkan pada tanggal 24 Mei 2023 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Secara berturut-turut untuk yang kelima kalinya. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan progres report atas pelaksanaan tugas dan capaian kinerja program kegiatan dan anggaran selama tahun 2022, sekaligus merupakan akuntabilitas bersama antara kelembagaan pemerintah daerah dan DPRD. Hal ini sebagai konsekuensi atas berbagai kesepakatan bersama untuk memenuhi kebutuhan aspirasi masyarakat yang telah dituangkan dalam APBD Kabupaten Teluk Pondama tahun anggaran 2022. Sidang Dewan dan hadirin yang saya hormati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Teluk Pondama tahun anggaran 2022, maka dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat ini saya akan menyampaikan gambaran umum laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang disajikan secara singkat sebagai berikut. A. Rencana dan realisasi pelaksanaan APBD. Rencana pendapatan daerah tahun anggaran 2022 adalah sebesar 1 triliun 33 miliar 319.619.414 rupiah dengan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar 980 miliar 468.715.806 rupiah, 89 atau sebesar 94,85%, naik 15,05% bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun anggaran 2021 sebesar 832 miliar 891.870.202 rupiah, 95. Dua, rencana belanja tahun anggaran 2022 adalah sebesar 943 miliar 432.270.718 rupiah. Realisasi sebesar 874 miliar 32.730.915
Rp31,40 atau 92,64%, naik 13,72%. Bila dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp752.172.158,80. 3. Rencana transfer daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp125.529.179.800. Realisasi sebesar Rp125.567.294.600 atau 100,03%, turun sebesar 5,78% bila dibandingkan dengan realisasi belanja transfer tahun 2021 sebesar Rp132.822.812.200. Keempat, rencana pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 dengan rencana penerimaan sebesar Rp37.131.104 dapat direalisasikan sebesar Rp37.135.674,97 atau realisasi sebesar 99,93%, serta rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000, terrealisasi sebesar Rp650 juta atau sebesar 43,33%. B. Realisasi pendapatan. Rincian rencana penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2022 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana transfer atau perimbangan dan lain-lain pendapatan sah adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah. Rencana pendapatan asli daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp66.373.604. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp24.069.489.516 atau 43,19%, mengalami penurunan sebesar 19,95% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.893.293.809,95. 2. Dana transfer atau perimbangan. Dana transfer pusat, dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana dan dana alokasi khusus. Adapun rencana pendapatan dana transfer atau perimbangan tahun 2022 sebesar Rp649.409.909.451 dengan realisasi penerimaan mencapai Rp643.548.551.658.
atau 97,58%, mengalami kenaikan sebesar 11,25% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada tahun anggaran 2021 yang mencapai 571 miliar 164 juta 685.531 rupiah. 3. Transfer pemerintah pusat lainnya. Dana transfer pemerintah pusat lainnya terdiri dari dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana desa. Adapun rencana penerimaan dana transfer pemerintah pusat lainnya tahun 2022 sebesar Rp293 miliar 8.671.215 rupiah dengan realisasi penerimaan sebesar Rp289 miliar 968.740.996 rupiah atau 98,96%, mengalami kenaikan sebesar 27,48% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp210 miliar 271.755.766 rupiah. 4. Transfer pemerintah provinsi. Dana transfer pemerintah provinsi adalah dana transfer pendapatan bagi hasil pajak. Adapun rencana penerimaan pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi tahun 2022 sebesar Rp7.284.285.144 rupiah dengan realisasi penerimaan sebesar Rp11.855.944.736 rupiah. Saya ulang, Rp11.955.944.736 rupiah atau 153,29%, mengalami kenaikan 14,46% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar Rp10.152.057.796 rupiah. Lima, lain-lain pendapatan yang sah. Rencana lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp6.706.610.000 realisasi mencapai Rp6.485.980.900 atau 95,82%. Pada tahun anggaran 2022 realisasi pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp24.689.516.589 atau 43,19% dari rencana penerimaan sebesar Rp66.378.183.604 dengan rincian sebagai berikut. A. Pajak daerah. Realisasi penerimaan mencapai Rp4.143.843.450 atau 25,84% dari rencana penerimaan sebesar Rp16.333.336. B. Retribusi daerah. Realisasi penerimaan mencapai Rp11.766.861.228
atau 40,72% dari rencana penerimaan sebesar 28.895.777.581 rupiah. C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi penerimaan mencapai 2.929.984 rupiah atau 93,48% dari rencana penerimaan sebesar 2.300.000.000 rupiah. D. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Realisasi penerimaan mencapai 10.554.854.854 rupiah,72 atau 55,47% dari rencana penerimaan sebesar 19.109.035.687 rupiah. Pada tahun 2002, realisasi penerimaan dana transfer atau perimbangan dari pemerintah pusat dan provinsi adalah sebesar 945.337.237.390 rupiah atau 98,45% dari rencana sebesar 960.240.865.810 rupiah. Adapun rincian penerimaan dana transfer atau perimbangan tahun 2002 dapat disampaikan sebagai berikut. A. Pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan dan dana pemerintah pusat lainnya terrealisasi sebesar 933.592.654 rupiah dari rencana sebesar 952.506.586 rupiah atau 98,01%. Rincian pendapatan transfer pemerintah pusat sebagai berikut. 1. Dana perimbangan. Realisasi penerimaan sebesar 643.548.551.658 rupiah atau 97,58% dari rencana penerimaan 659.499.909.451 rupiah mengalami kenaikan sebesar 11,25% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan dana perimbangan tahun 2021 sebesar 576.164.685.531 rupiah. Uraian pendapatan dana perimbangan dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Dana bagi hasil. Realisasi penerimaan dana bagi hasil sebesar 74.989.896.379 rupiah atau 103,86% dari rencana penerimaan 72.191.844.451 rupiah mengalami kenaikan sebesar 37,91% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan dana perimbangan tahun 2001 sebesar 46.588.788.691 rupiah. B. Dana alokasi umum. Realisasi penerimaan dana alokasi umum sebesar 422.122.400.000 rupiah 400.197 rupiah atau 99,96% dari rencana penerimaan 422.301.805.000
rupiah, mengalami kenaikan sebesar 0,16% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan dana perimbangan tahun 2021 sebesar 448.468.195.000 rupiah. C. Dana alokasi khusus. Realisasi penerimaan dana alokasi khusus sebesar 146.415.255.082 rupiah atau 88,73% dari rencana penerimaan 165.461.000 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 29,56% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan dana perimbangan tahun 2021 sebesar 103.141.701.840 rupiah. 2. Dana transfer pemerintah pusat lainnya. Dana transfer pemerintah pusat lainnya terdiri dari dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana desa. Realisasi dana transfer pusat lainnya sebesar 298.940.940.996 rupiah atau 98,96% dari rencana penerimaan sebesar 293.871.215 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 27,48% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 sebesar 210.271.755.766 rupiah. Uraian dana transfer perimbangan pusat lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Dana insentif daerah. Dana insentif daerah realisasi penerimaan sebesar 7.891.719.000 rupiah atau 100% dari rencana penerimaan 7.891.719.000 rupiah, mengalami penurunan sebesar 1.919.000 rupiah. B. Dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus realisasi penerimaan sebesar 220.596.152.996 rupiah atau 98,64% dari rencana penerimaan 223.606.083.215 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 56,36% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan otonomi khusus dan otonomi khusus tahun 2021 sebesar 96.490.766 rupiah. C. Dana desa. Dana desa realisasi penerimaan sebesar 61.510.869.000 atau 100% dari rencana penerimaan 61.510.869.000 rupiah, mengalami penurunan sebesar 21,30% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan dana otonomi khusus tahun 2021 sebesar 74.614.346.000 rupiah. 3. Transfer pemerintah provinsi. Realisasi penerimaan transfer pemerintah provinsi sebesar 11.854.936 rupiah atau 153,29% dari rencana penerimaan 7.734.225.144 rupiah.
mengalami kenaikan sebesar 14,46% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan dana transfer milik pemerintah provinsi tahun 2021 sebesar 10.152.057.796 rupiah. 4. Lain-lain pendapatan yang sah. Realisasi penerimaan sebesar 6.425.988.900 rupiah atau 95,82% dari rencana penerimaan 6.706.610.000 rupiah, turun 7,75% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 6.923.137.300 rupiah. C. Realisasi belanja daerah. Realisasi belanja daerah APBD tahun anggaran 2022 mencapai 832.730.931 rupiah, atau 92,64% dari rencana belanja daerah sebesar 934.432.270.718 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 13,72% jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun 2021 sebesar 754.171.198 rupiah. Realisasi belanja daerah terbagi ke dalam belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Rincian belanja daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Rencana belanja operasi mencapai 550.750.054.980 rupiah,76 atau 95,40% dari rencana belanja operasi sebesar 622.406.371 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 7,22% jika dibandingkan dengan realisasi belanja operasional tahun 2021 sebesar 552.146.296 rupiah,40. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Realisasi belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Belanja pegawai. Realisasi belanja pegawai mencapai 255.849.703 rupiah,96 atau 94,66% dari rencana belanja pegawai sebesar 265.398.152 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 1,95% jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2021 sebesar 249.253.809 rupiah. B. Belanja barang. Realisasi belanja barang mencapai 261.997.554.108 rupiah,80 atau 96,2%
dari rencana belanja barang sebesar 272.843.748.550 rupiah, mengalami penurunan sebesar 2,20%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang tahun 2021 sebesar 273.801,40. C. Belanja subsidi. Realisasi belanja subsidi mencapai 10.904.378.000 rupiah atau 96,29% dari rencana belanja subsidi sebesar 10.483.258.368 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 37,92% jika dibandingkan dengan realisasi belanja subsidi tahun 2021 sebesar 6.267.000.000 rupiah. D. Belanja hibah. Realisasi belanja hibah mencapai 40.537.867.968 rupiah atau 92,56% dari rencana belanja hibah sebesar 43.788.360.601 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 37,23% jika dibandingkan dengan realisasi belanja hibah tahun 2021 sebesar 25.441.020.688 rupiah. E. Belanja bantuan sosial. Realisasi belanja bantuan sosial mencapai 30.551.425.200 rupiah atau 99,92% dari rencana belanja bantuan sosial sebesar 30.585.584.000 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 81,21% jika dibandingkan dengan realisasi belanja bantuan sosial tahun 2021 sebesar 5.741.040.998 rupiah. 2. Belanja modal. Realisasi belanja modal mencapai 256.546.469.952 rupiah, 64 atau 87,01% dari rencana belanja modal sebesar 290.847.643.525 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 28,47% apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun anggaran 2021 sebesar 590 rupiah, 40. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya. Rincian realisasi belanja modal dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Belanja tanah. Realisasi belanja modal tanah mencapai 3.871.661.000
rupiah atau 44,49% dari rencana belanja modal tanah sebesar 8.703.205.000 rupiah, mengalami penurunan sebesar 1,90% apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal tanah tahun anggaran 2021 sebesar 3.945.036.750 rupiah. B. Belanja peralatan dan mesin. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin mencapai 62.408.083.786 rupiah atau 83,66% dari rencana belanja modal peralatan dan mesin sebesar 74.553.873.240 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 28,63% apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2021 sebesar 44.537.935.937 rupiah. C. Belanja bangunan dan gedung. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan mencapai 107.805.158 rupiah, 90 atau 90,90% dari rencana belanja modal gedung dan bangunan sebesar 117.799.423 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 38,82% apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal bangunan dan gedung tahun anggaran 2021 sebesar 65.458.207.788 rupiah. D. Belanja jalan, irigasi dan jaringan. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan mencapai 79.919.507 rupiah, 74 atau 88,80% dari rencana belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar 89.836.565.862 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 18,38% apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2021 sebesar 65.879.548 rupiah, 40. Belanja aset tetap lainnya. Pada tahun anggaran 2022 pemerintah daerah tidak menganggarkan belanja aset tetap lainnya. 3. Belanja tidak terduga. Realisasi belanja tidak terduga mencapai 27.205.998 rupiah atau 90,22% dari rencana belanja tidak terduga 30.178.277.522 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 18,52%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah, realisasi belanja tak terduga tahun 2021 sebesar 22.133.511.812 rupiah. 4. Belanja transfer.
realisasi belanja transfer tahun anggaran 2022 mencapai 125 miliar 567.244.600 rupiah atau 100,03% dari anggaran sebesar 125 miliar 529.179.800 rupiah atau mengalami penurunan sebesar 5,78% jika dibandingkan dengan realisasi belanja transfer tahun 2021 sebesar 132 miliar 822.812.200 rupiah. D. Realisasi pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah dalam tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar 37 miliar 135.831.104 rupiah dengan realisasi sebesar 37 miliar 109.135.674 rupiah, 9,97 atau 99,93% berupa penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2021 sebesar 17 miliar 109.135.674 rupiah, 97 dan penerimaan pinjaman jangka pendek dari Bank Papua sebesar 20 miliar rupiah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dalam tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar 1 miliar 500 juta rupiah dengan realisasi sebesar 650 juta rupiah atau 43,33%. Dari uraian rencana realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dapat disimpulkan bahwa sisa lebih perhitungan akhir anggaran per 31 Desember 2022 sebesar 17 miliar 327 juta 875.950 rupiah, 46 yang terdiri dari dana alokasi khusus, dana otonomi khusus Papua Barat, dan dana bagi hasil minyak dan gas dalam rangka otsus yang kegiatannya sudah dilaksanakan di tahun 2022 tetapi belum dibayarkan di tahun 2022 yang akan dibayarkan pada tahun 2023. Sidang Dewan dan hadirin yang saya hormati, demikian gambaran kinerja keuangan daerah yang telah dipergunakan untuk mendukung tugas-tugas operasional pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat. Nota pengantar rancangan peraturan daerah Kabupaten Teluk Gondang tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 secara ringkas telah saya sampaikan. Saya menyadari bahwa materi laporan ini masih terdapat kekurangan di sana sini. Untuk itu kiranya dapat dibahas secara seksama pada tahapan selanjutnya sesuai prosedur dan mekanisme persidangan Dewan. Kiranya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 ini diharapkan akan mendapatkan persetujuan bersama hingga disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Teluk Gondang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, saya bersama Wakil Bupati menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat. Saudara Ketua, Wakil Ketua, beserta seluruh anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia. Pengantar materi rapat paripurna ini pada dasarnya hanya memuat hal pokok dari apa yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2022. Uraian lebih rinci telah dikemukakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah
dan dakwetlah pertanggungjawaban pelaksanaan BPD tahun anggaran 2022 yang telah disampaikan kepada Dewan yang terhormat. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan untuk menghantar materi persidangan ini, dengan harapan akan dibahas dan selanjutnya mendapat keputusan Dewan sesuai ketentuan yang berlaku. Akhirnya saya mengucapkan selamat melaksanakan rapat-rapat pembahasan. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan memberkati kita semua dalam mengemban tugas pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Teluk Kodama. Sekian dan terima kasih. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sekian. Maka pengangkat dari Bupati Teluk Kodama, maka atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan serta hadirin, saya menyatakan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Doa. Izinkanlah saya membawa doa secara iman Kristus. Mari kita Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang berkuasa atas kehidupan kami, Bapa yang mengatur segala perjalanan hidup ini, pribadi, keluarga, bahkan juga pemerintah, bangsa dan negara. Kami bersyukur dalam hari ini Tuhan, Engkau boleh mengatur segala sesuatu dari pagi hingga saat ini dalam hidup kami di negeri ini, di Kabupaten Teluk Kodama, di pemerintah Kabupaten Teluk Kodama, di DPRD Kabupaten Teluk Kodama, dan juga di semua instansi kerja kami, baik Polri, TNI, dan juga organisasi sosial masyarakat kami di negeri ini. Terima kasih Tuhan atas penjagaan dan perlindungan bagi setiap kerja kami, karya kami, pengabdian kami, dan pelayanan kami bagi banyak orang di negeri ini. Lewat pemerintah Kabupaten Teluk Kodama ya Tuhan, semua yang sudah dikerjakan, dilakukan bagi kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Tuhan memperhitungkan semua itu ya Bapa. Engkau melihat setiap hamba-hamba yang bekerja di pemerintah Kabupaten Teluk Kodama, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sikra dan semua jajarannya. Dan karena itu Tuhan, hari ini dalam rapat kerja paripurna DPRD Teluk Kodama masa sidang kedua tahun 2023 tentang
rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 yang sudah dikerjakan melalui pemerintah Kabupaten Teluk Bendama dipertanggungjawabkan di hari ini. Kami Tuhan biarlah semua yang sudah dikerjakan dan disampaikan oleh Bapak Bupati lewat rapat paripurna ini ya Tuhan, itu menjadi pertanggungjawaban pekerjaan karya dan pelayanan selama tahun 2022 ini. Dan Tuhan melihat dan memperhatikannya. Dan biarlah lewat DPRD Kabupaten Teluk Bendama ini boleh menerima rancangan perda Tuhan dan membahasnya dengan baik secara bijak. Kami telah berdoa menyerahkan DPRD Teluk Bendama, pimpinan sampai semua anggotanya. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan, Tuhan menolong di dalam bahas rancangan perda ini Tuhan, agar semuanya boleh dilihat secara baik, boleh diputuskan secara baik demi kepentingan banyak orang di negeri dan kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Memberkati kami semua ya Tuhan yang hadir di sidang ini, sekwan dan semua anggota yang ada sebagai pelaksana paripurna. Tuhan memberkati dan biarlah semua pengabdian kami Tuhan perhitungkan. Tuhan menolong kami Tuhan dalam seluruh hidup kerja dan pelayanan kami di negeri ini ya Bapak. Dan percaya apa yang kami tuai, apa yang kami tanam, kami tahu kami akan menuai. Semua yang baik ditanam, maka akan menuai yang baik. Ini sebab itu ya Tuhan, beri kami kuat, tolong kami semua ya Bapak, sebagai pimpinan daerah, sebagai pimpinan DPRD Teluk Bendama, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan juga semua korban yang ada di Teluk Bendama. Berkati dan tolong kami untuk membangun negeri ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan syukur pujian rahmat kami persembahkan hanya bagi-Mu, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Jaga lindungi kami di negeri ini ya Bapa, dengan seluruh masyarakat ini ya Tuhan, agar lewat rapat kami boleh memperjuangkan hal-hal yang baik dan dapat kami lakukan dalam seluruh kerja dan pelayanan kami di negeri ini. Berdoa semua rangkaian rapat ini biar dalam pertolongan Tuhan, dalam pencahayaan Tuhan. Ampuni salah dosa kami ya Bapa, jika di dalam seluruh karya yang kerjakan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan kasihani kami, layakkan kami untuk ada di negeri ini, untuk membangun negeri ini, untuk bekerja di negeri ini ya Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami, hanya kepada kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan mau menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan rapat paripurna DPRD Teluk Bendama di dalam kuasa penjagaan pertolongan Allah Bapa, pengasihan Yesus dan Roh Kudus. Terpuji nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pernyataan skorsing rapat oleh pimpinan rapat. Yang terhormat, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bendama masa sidang kedua tahun 2023, maka perkenankanlah kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Teluk Bendama menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada saudara Bupati, saudara Wakil Bupati, saudara Sekretaris Daerah serta para tamu undangan dan semua pihak atas segala perhatian dan kebersamaannya dalam rapat paripurna ini. Akhirnya dengan mengucapkan
puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama masa sidang kedua tahun 2023 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2022. Saya nyatakan diskor. Yang kami hormati, kita melangkah ke acara yang terakhir, yaitu istirahat. Dalam acara istirahat ini telah disediakan hidangan makan bersama. Namun sebelum kita menikmati hidangan yang telah disediakan, kita akan foto bersama. Untuk itu dengan hormat kami persilakan pimpinan DPRD bersama Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama untuk mengambil tempat di depan, dan selanjutnya Kapolres, Dandim serta pimpinan OPD.